Ketika Allah yang dituhankan satu-satunya, maka yang lain ngikut, bahagianya yang lain itu ngikut. Tapi kalau seseorang itu menuhankan ego, menuhankan materi, menuhankan mobilnya, menuhankan jabatannya, halah, endingnya pahit. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua STAI Madiun beserta para dosen, yang kami sayangi para mahasiswa-mahasiswi yang berkenan hadir di pertemuan kajian rutin malam ini. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan karunia-Nya lah kita semuanya bisa menghirup nafas dengan gratis. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Jadi kenikmatan hakiki seseorang itu adalah kenikmatan iman, yang kedua adalah kesehatan. Jadi ketika iman dan sehat itu bersatu dalam satu tubuh, maka rasa syukur hendaknya selalu tercurah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawatullah wassalamuhu semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kali ini kita memiliki tema yang berjudul bahagia tak harus pesta. Apalagi 2 hari lagi kita selalu mendengar hingar-bingar tahun baru Masehi. Dihitung mundur biasanya ya, 10, 9, 8. Mas Faza duduk ya. Jadi kenapa kita seringkali kedodoran di wilayah ini? Banyak orang mencari kebahagiaan dengan kumpul sama teman-teman, tapi cenderung maldorotnya lebih dominan daripada manfaatnya. Ya, contoh kecil, orang-orang kumpul untuk pesta tahun baru, di situ pesan minuman-minuman keras, percampuran antara lelaki dan perempuan, subhanallah. Ini jadi Islam yang mayoritas di negara kita itu, tapi kita sendiri belum mengakar dalam sisi religi kita sendiri gitu. Termasuk dalam muamalah ya, karena muamalah itu hubungan sosial. Jadi bagaimana di situ ada keharaman menyentuh orang-orang selain mahram. Ini seringkali kita langgar itu. Alah bolo dhewe salaman, terus diambu wangi ini, ya Allah, mambu apa itu, ternyata mambu yo nek lotion gak mau, ternyata mambu autan malah. Artinya inilah yang harus kita pahami, bahwa bahagia yang tak harus pesta itu artinya orang merasa di akhir tahun itu banyak libur, kemudian mager, kemudian ada acara yang sekiranya bermanfaat menurut versi dia, tapi ternyata justru malah tidak bermanfaat gitu. Justru malah kedodoran. Banyak survei di tahun-tahun 2015 sampai akhir tahun ini mungkin, itu setiap awal tahun, entah itu awal tahun 1 Januari ataupun hari Valentine, itu banyak orang yang menyerahkan virginitas kepada kekasihnya. Ini kan sebuah apa ya, kesedihan yang
sangat membagongkan bagi saya. Artinya gini, bagi kita sebagai orang tua atau sebagai seorang pemuda itu kita sedih mendengar kabar itu, tapi bagi mereka yang melakukannya itu bahagia. Itu ngasih coklat sama cinta sama apa-apa itu. Tahun baru itu yang harusnya kita introspeksi malah dipakai untuk pesta-pesta. Ada yang nyabu, ada yang alkohol, ada yang kumpul, yang pesta-pesta di pub itu. Nggak tahu itu mocone pub apa pub itu, PUB itu. Artinya apa? Kita kedodoran di situ. Ketika diingatkan, orang Islam nggak, sok Islami, sok religi, ngeri kita. Karena gini, kita menerima agama Islam dulu tidak sekaligus satu paket. Nah, ini sejarah seperti itu. Kita lihat bagaimana orang-orang memiliki rutinitas berkumpul-kumpul, makan-makan bareng. Akhirnya sekarang jadi acara tahlil. Mau nggak mau itu sejarah itu. Dulu kumpul-kumpul itu ya kumpul tok, berkatnya itu malah dikekno pepohonan yang besar. Sehingga nanti dimakan oleh binatang-binatang yang pengen makan. Jadi kalau dimakan berarti doanya diterima, mikirnya gitu. Tapi kita harus bisa melihat sejarah. Nabi Adam alaihissalam punya anak kembar, adik kakak, ya, yang satu kembarannya selalu cewek. Di situ ada siapa? Qabil sama Habil, kembarannya cewek-cewek. Ada Iklimah, ada satu lagi siapa? Lupa saya. Itu kawinnya harus silang. Di antara Qabil dan Habil itu ketika sedekah, salah satunya itu yang terbaik. Masih sing paling elek dewi megel itu. Jadi sedekah ke alam itu memang membagi rizki dari binatang peliharaannya untuk binatang-binatang buas di hutan. Itu sudah menjadi tradisi itu. Di zaman Nabi Adam sudah semacam itu. Ketika perkawinan silang itu tidak diinginkan oleh salah satu, yaitu Habil, akhirnya dibunuh. Nggak tahu setelah dibunuh itu acaranya apa. Ternyata ada ghurab di dalam sejarah bahwa di situ ghurab itu kayak semacam elang bertarung, yang satu mati. Akhirnya elang yang membunuhnya itu dangiri tanah, kemudian menguburkan temennya yang dia perangi tadi. Terus akhirnya dia punya pikiran, oh ya udah saya gituin aja. Akhirnya benar, ngeduk dikubur, sehingga menjadi apa? Sekarang kita menguburkan orang-orang yang sudah meninggal seperti itu, karena ada gurunya yaitu si Qabil, sejarah tentang si Qabil dan si Habil. Jadi kita mau bahagia bagaimana sementara kita memahami Islam itu masih belum satu paket. Maksud dari belum satu paket itu gini, banyak orang Muslim taat, sholatnya nggak tahu, tapi dia meninggalkan jilbab. Alasannya, Mbak, kamu kok nggak jilbaban? Oh, saya sudah menjilbabi hati saya. Coba, piye logikane? Aku yang mending aku nggak jilbaban, tapi gak main-main ngono kae pacaran jilbaban ngono. Jadi yang ketika ada oknum yang berbuat mesum, itu yang disalahkan jilbabnya. Coba, ini kan sesuatu yang lucu, gitu loh. Jadi bukan oknumnya, tapi aksesoris yang menjadi aksesoris wajib bagi seorang wanita gitu. Ini harus kita cerna. Jadi wanita itu waghdudna min jalabibihinna. Jadi diminta oleh Allah untuk menjulurkan seluruh kerudung-kerudungnya untuk menutupi auratnya. Ada juga yang berjilbab gaya apa? Gaya gantung diri. Ya kan macam-macam gaya jilbab itu, yang gantung diri. Jadi lekuan lehernya sekaligus dadanya sekaligus di bayangan itu kaosnya gak enek. Jadi kayak bentuk bodine, ngeri kuwi. Seorang-orang yang melihat itu sudah sulit untuk godul basor itu. Mau godul basor apa itu
eman-eman, mubazir, delok kok dosa, serba salah kan. Jadi kita belum satu paketnya di situ. Ada pemahaman-pemahaman yang tidak kritis ketika sesuatu agama itu harusnya satu paket. Artinya satu paket itu ketika seseorang memahami tauhid, ayo juga memahami muamalah. Ayo memahami kewajiban individu. Ayo memahami kewajiban secara kolektif. Nah, itu harus ada. Nah, sementara kita yang mayoritas muslim nggak seperti itu ya repot. Hello iki sok-sokan sok islami sok wis anu to we tobat to we kok mulai wae ngeri. Jadi jangan sampai suatu hal yang sebenarnya menjadi bisa bahagia dengan keberagamaan kita itu justru menjadi sedih dengan aku agama kaya aku dibully aku tak pindah agama liya ya. Jangan sampai ini. Nah, ini jangan sampai. Artinya apa? Orang-orang non muslim menemukan Islam itu keindahannya pada sisi konsep ketuhanannya, konsep tasamuhnya, toleransinya bagus. Tapi ini kalau berhenti di situ ya akhirnya dia muslim-muslim aja. Aku masih belajar sholat, kamu sudah sholat, masih bolong-bolong, masih belajar aja, randang genep gitu. Dia ngaku mu'alaf padahal 15 tahun. Juga mu'alaf menaik undangan. Mu'alaf itu orang yang condong hatinya untuk menerima Islam. Jadi wong anyaran. Ya setahun iku wis dianggap mu'alaf wis. Nek wis 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ojo ngaku mu'alaf meneh. Sehingga kata-kata mu'alaf itu sering digunakan untuk oknum-oknum yang mencari kekayaan melalui itu. Ada itu yang ketangkep itu. Aku ngaku mu'alaf, aku mbiyen wis sekolah S3 ning Vatikan barang padahal ora ini untuk mengeruk kekayaan itu. Wah, ngeri. Nah, ini jadi bagi mereka itu bahagia, bagi mereka itu bahagia. Padahal enggak. Bagi orang yang pesta minuman keras maupun sabu maupun pesta kembang api di malam itu bagi mereka bahagia. Tapi sebenarnya hatinya menjerit itu. Hatinya menjerit benar. Karena kebahagiaan yang tampak oleh mata itu sebenarnya menipu gitu. Kebahagiaan yang hakiki itu sebenarnya di dalam hati. Hati cukup bersyukur kepada Allah, kemudian cukup rezekinya, cukup kesehatannya, seluruh organ tubuhnya berfungsi dengan baik, itu bahagia itu. Coba tahun baru nyumet mercon kelilipen, bahagia kondi coba. Ya nek kelilipen iku cilik akeh blek ngono koyo semeru ngono. Waduh wis gak bahagia wis. Tahun baru momen sing paling apes iku. Blek, waduh ya Allah wis gak ketok apa-apa wis. Apa meneh iku debune iku angel nemplek ning retina, wis dioperasi bolak-balik wis. Akhirnya dia tidak menemukan kebahagiaan, dia malah mengutuk momen tersebut gitu. Aku kayak nyapo nyumet barang kok ya tak kok ya kuwalik dilalah dek kan kudune ngene munggah ya drop ngono. Nah iku bisa saja setane malah jongkokno ngono. Dadi ibaratnya orang yang harusnya malam itu dia menjadi hamba yang paling bersyukur, dia akhirnya menjadi hamba yang paling mengutuk momen tersebut. Akhirnya dia kehilangan matanya, kehilangan pendengarannya. Ada ya ketika mercon gede bagi dia itu kan besar ya. Tur gendangnya jebol, budek dek gak kru, hilang itu. Bahagianya hilang itu, gak krungu apa-apa belas akhir. Momen yang mercon itu harusnya menjadi momen bersejarah, akhirnya menjadi musibah bagi dia. Karena apa? Gendang telinganya jebol gara-gara kebanteran suara kuwi mau. Nyumet randang iki kok randang meletos-meletos diinceng meneh dor, kupingnya langsung pekak, gak dengar apa-apa. Ketika ingat momen itu dia langsung nangis sedih. Bagi dia yang harusnya dia pengen pesta itu bahagia, ternyata pesta menjadi sengsara selamanya. Kehilangan mripate, kehilangan tangannya, kehilangan kupingnya. Loh, tuh kan? Ketika bahagia melalui pesta, ternyata malah endingnya sengsara, itu loh. Maka saya menghimbau, sangat menghimbau kepada teman-teman semua, di tahun baru ganti biasa aja. Paling kamu ya tetap sama jomblo gitu. Jomblo syar'i. Kemarin ada istilah apa ya?
Ada istilah baru, status single lillah. Coba. Single lillah itu single yang memang ikhlas gitu, ikhlasnya lillah gitu. Dia tidak nuntut apa-apa, pokoknya masih single aja gitu. Single lillah jadi jomblo syar'i sama single lillah. Istilah-istilah baru, nggak apa-apa. Artinya apa? Ternyata orang-orang yang pengen menuju kebahagiaan dengan melalui pesta itu kadang menjadi neraka. Ada orang yang pesta, maunya pesta besar, ya. Ada kejadian yang diceritakan itu pernikahan di, ya Allah, saya ingat di Baghdad apa di Irak ya, di Irak ada suami istri, kemudian di sana itu malah diperbolehkan untuk menikahi 4 wanita sekaligus secara hukum ya. Istri pertama cemburu, ya kan? Kemudian ngundang 500 orang itu di sebuah kayak semacam tenda dari kertas, dari kain ya kan, untuk pernikahan kedua suaminya. Istri yang cemburu, istri pertama yang cemburu membawa bensin, diubeng noneng seluruh hadirin yang berada di dalam tendanya wombo itu kain, dikunci kabeh, ditaleni ben ora iso metu. Bensin ya dibakar. Dari 500 itu yang meninggal sekitar 350, yang 150 itu cedera, banyak yang kebakaran gak karuan itu. Karena yus itu mati niku gak krono kenaan genine, tapi diidek tamu. Diinjek-injek itu. Karena panik ya, nggak harus jalan keluar, karena jalan keluarnya sudah ditutup sama istri yang pertama. Jadi hati-hati kamu, istri pertama aja nggak punya, apalagi mau kedua ya. Jadi dia sakit hati. Lah kebetulan suaminya sama istri barunya itu tidak berada di lokasi, selamat malahan. Istri pertama di penjara, istri keduanya selamat, tapi tamunya yang jumlahnya hampir 400 itu meninggal semua. Ngeri. Gara-gara tersulup, kecewa, cemburu, sakit hati jadi satu, akhirnya berakhir di penjara. Harusnya kalau memang bahagia bareng aja, tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson ya kan. Jadi inilah yang maunya pesta-pesta bahagia malah menjadi sengsara. Maka yang bersyukur adalah orang-orang yang alhamdulillah aku nggak hadir saat itu, terkendala sesuatu sehingga aku malah selamat gitu. Jadi orang yang menghindari pesta itu kadang malah justru selamat. Orang yang naik pesawat di waktu apa itu kemarin, ada yang Boeing 737, ada juga yang yang airlines itu pesawat-pesawat, orang-orang yang ketunda gara-gara vaksinnya, kartu vaksinnya sudah nggak laku, rapid, nggak pareng ini, sudah kadaluarsa nggak boleh naik ini, dia sudah bayar. Ya udahlah, dia bersyukur alhamdulillah, karena apa? Pesawatnya terbang jatuh, ada errornya di mesin. Jadi mesinnya itu ternyata ketika dicek, diisi bahan bakar, gak dikunci kenceng. Coba bayangkan, ketika tidak dikunci kenceng, aroma seluruh kabin itu mengandung etanol, mengandung pokoknya untuk oksigen lah. Ya megap-megap ngene. Sak pilot-pilotnya megap-megap ngene, bingung iki adigawa nandi. Meninggal, kebakar semua. Artinya ternyata bahagia yang melalui pesta itu endingnya malah sorrow. Jadi ayolah bikin momen. Kalau memang itu banyak yang sekarang kegiatannya tahun baru istrinya istighosah, yuk sholawat banjarian, kan gitu aja. Nggak harus nyumet apa-apa, soalnya nyumet sarungmu kobong wassalam. Kuwi engko malah dipluworot, wis gak karuan malah wis sarunge kobong, sarunge wis dhuwur jere, padahal sing kobong koncone dhewe melok melorot pisan.
Saking panike wong ya. Gitu loh. Jadi sumber kebahagiaan itu sebenarnya ada 4 menurut hadis Nabi. Min sa'adatil mar'i arba'atun. Yang pertama adalah zaujatuhu salihah. Istrinya solihah. Orang yang memiliki istri solihah secara otomatis pasangannya solih. Itu loh. Itu ukuran mainnya gitu. Karena apa? Al-mar'atu mir'atul muru'ah. Perempuan itu cerminan harga diri. Ketika kamu pengen berpasangan dengan solihah, dengan seseorang yang solihah, maka solihkan diri kamu gitu. Tingkat kesolihan kamu akan sebanding selevel dengan kesolihan pasangan kamu. Wah, kamu sik penjahat, sik playboy, sik bojomu kuwi kok yo akhirnya plegel ngono lho. Wah, care mantane akeh padha karo awakmu, bahkan luwih akeh timbang ngunamu. Ngunamu 7 wis mentok ya. Wono 14 apa selikur kan ngono. Jadi gitu. Jadi pasanganmu atau istrimu solihah, maka kesolihan pasangan kamu itu selevel atau sebanding dengan diri kamu sendiri. Jadi ojo nuntut pasanganmu iku solihah sementara awake dhewe gak dandani kesolihan kita. Iku lho dadi bojo kok gak solihah iki kok ngono. Wis malah muara tangan muapuan. Sesuk surat cerai metu. Ngeri itu ya kan. Yang kedua adalah wa abna'uhu salihun. Anak-anaknya solih solihah. Orang yang memiliki anak yang solih solihah, ya, antara sekarang saya tanya, antara tanaman dengan tanah yang subur itu dominan mana yang membentuk hasil panennya bagus? Ayo, tanah, cocok. Artinya apa? Tanah yang subur itu ibarat istri-istri kamu nanti. Kowe sak bajingan-bajingane awakmu kok kowe dilalah berjodoh dengan wanita yang solihah krana perjodohan, jane yo awakmu iki gayane moh, tapi krana dijodohno malah gelem. Maka kualitas kesolihan anakmu itu berhasil sebab adanya apa? Tanah yang subur itu tadi. Jadi sawah-sawah yang subur itu diibaratkan oleh pasangan kamu itu. Itulah. Maka inilah yang menjadi salah satu tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama pasangannya solihah, yang kedua anak-anaknya solih. Lah anak-anaknya solih ini ngikut kepada kesolihan pasangan. Gitu. Yang ketiga adalah wazumalauhu solihun. Teman-temannya baik-baik, tetangga-tetangganya baik-baik. Coba kalau kita memiliki tetangga-tetangga yang jahat, itu kita harus ngaca. Barangkali kita memang jahatin mereka gitu. Kenapa kita punya teman-teman jahat? Karena kita sendiri penjahat kan gitu. Gak ada ceritanya penjahat berteman dengan tidak penjahat. Pencopet temannya pencopet. Itu secara otomatis. Orang soleh temannya orang soleh. Poro kiai temannya poro kiai. Ya kan? Poro ustadz temennya para ustadz, para makelar temennya yo makelar gitu loh. Jadi temen itu mempengaruhi gitu loh. Maka kenapa dinazamkan di dalam kitab Al-Ala, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jotakon sangka wong si jitakono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Jika kamu ingin mengenal seseorang, tanya temannya. Nek temennya iku wong apik ya berarti bocah kuwi melu apik. Kowe pengen kenalan cah wedok sing kae, aja tekok langsung, kowe langsung ngapusi, Mbak sampean solihah to? Oh iya saya solihah banget. Pagi saya namanya nama saya itu siapa? Solihatin.
Kalau malam saya namanya Marcella. Wah, ngeri bingung. Dua nama dalam satu tubuh itu macam-macam kok iso-iso. Ojo sampai kualik. Saya kalau pagi Yanto, kalau malam Yanti, ojo kan. Rusak nih. Jadi itu tiga tanda kebahagiaan seseorang. Yang keempat adalah warizquhu fi baladihi. Warizquhu fi baladihi itu rezekinya berada di wilayah keberadaan dia tinggal. Artinya dia tidak keluar negeri, dia tidak ke luar mancanegara dalam rangka mencari rezeki, bukan. Tapi di sekitar aja, entah itu dia seorang petani, dia seorang guru, dia seorang pedagang keliling, tapi sumber kebahagiaan itu ternyata di situ gitu. Banyak orang tahun 2018 waktu saya ke Malaysia, ke Hong Kong, saya dicurhati banyak TKW di sana. Loh Pak Ustadz, jenengan ke sana apakah mencari rezeki? Enggak. Saya berdakwah selama Ramadan, safari Ramadan di sana. Nah, rezekinya sudah dikirim ke rekening istri waktu itu, jadi jadi nggak ada rezekinya. Nah, curhatnya gini, Pak Ustadz, saya itu jauh-jauh ke sini itu untuk memperbaiki ekonomi, Pak Ustadz. Saya gaji saya itu 1 bulan 8 juta, ngalah-ngalahnya PNS ya. Tapi kita itu mulai tidur sampai bangun sampai tidur lagi itu kayak nggak ada waktu, Pak. 24 jam itu kesel luar biasa. Istirahatnya kurang. Karena di sana harus selalu standby. Pagi mandiin anak sekolah, ngeterni sekolah, agak siang ngopeni mbah sing lumpuh, sore engko masak, ya Allah pokoknya dipeleter tenaga demi untuk mendapat cuan atau uang. Dan itu berapa puluh juta sekalipun itu ternyata tidak bisa mengobati rasa rindunya kepada suaminya yang di rumah ngapain, apakah sedang cari janda-janda kembang, anak-anaknya apakah diupeni temenanan, omahku digawe ini opora, kan rencana mau bangun rumah, pulang-pulang ternyata di rumah tersebut ada selingkuhan suaminya, lo ngeri neh, akhirnya rumah harus dihancurkan. Wah, wes neraka kuwi. Artinya apa? Ternyata sumber kebahagiaan itu bukan pada nominal. 4 hal yang sudah saya sebutkan itu, pasangannya solihah, anak-anaknya solihah, solihah, tetangga-tetangganya baik-baik, solihah, ngajakin ayo ziarah wali bareng, ayo jamaah sholat fardu, ayo iki ngadain apa iki tahun baru, bakar-bakaran, tahlilan, apa istighosah lo. Momen-momen gitu itu sudah bahagia loh. Ojo ayo tahun baru neng puncak, wah keplesek apa. Orang tahu-tahu neng puncak kok malah. Nah gitu. Jadi ada 4 hal inilah yang menjadi kunci kebahagiaan. Pasangannya solihah, solihah, kemudian anak-anaknya solihah, kemudian punya tetangga atau teman yang solihah juga gitu. Kemudian yang keempat itu tadi, rezekinya berada di wilayah dia tinggal. Gak lungo adoh. Soalnya kalau lungo adoh, masya Allah, godaan garangan itu lebih dominan. Loh tenan ya Allah. Saestu itu. Saya punya cerita yang tidak saya sebut siapa dia, tapi dia punya kisah yang sangat tragis. Dia sebenarnya adalah pengusaha yang maksimal untuk bekerja, uangnya untuk istrinya. Istrinya itu sudah dilarang untuk download Facebook sebenarnya gitu. Dia akhirnya posting foto dirinya Facebookan. Kenallah seorang lelaki yang setipe dengan dia, mengungkap tentang dalil-dalil usul fikih, tentang ilmu-ilmu agama. Cocok kambek bojone gak? Soalnya ambek bojone mesti urusan duit. Kambek iki kok cocok. Sing lanang iku lunga neng luar negeri. Jadi yang di rumah itu si perempuan. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian minta cerai dan nikahlah dengan lelaki yang itu tadi.
Apa endingnya setelah nikah lagi dengan garangan yang ketemu di Facebook itu? Ya cerai lagi gitu. Dan dia jomblo lagi gitu. Jadi dia tidak mensyukuri kondisi bagaimana kebahagiaan kuncinya cuma 4 itu tadi. Ternyata ya itu mau ketika seseorang Facebook itu salah karena euforia ya, karena dia sudah berumur, sudah anaknya 2 gede-gede, terus dia pakai selfie yang jahatnya minta ampun ya kan, aslinya wajahnya buntut digawe luwonjong cibi-cibi ngono. Akhirnya wong sing delok kan akhirnya melu jahat gitu loh. Lelakinya sebenarnya juga biasa, kulitnya ireng jadi gitu. Tapi karena kameranya jadi podo hapus-hapusan. Bosok ketemu nikah, loh kok gak sesuai ekspektasi. Yo wis salamu, karena memang banyak dunia maya yang jahatnya itu tadi. Yang awalnya harusnya garangan terjadi jadi itu tadi, jadi imut-imut itu tadi, akhirnya wassalam. Tidak sesuai ekspektasi itu tadi. Jadi sudah ditinggalkan suaminya, sudah dia ditinggalkan suami barunya juga, sekarang dia menjadi janda yang luntang-lantung. Ya kapok mukapan gitu. Jadi ternyata seseorang itu kalau mencari suatu kebahagiaan hanya pada keinginan dan hasrat itu gak ada akhirnya. Tapi kalau cuman kebahagiaan itu sebenarnya di dalam hatinya, di lingkungan ada orang-orang soleh, tetangganya, teman-temannya baik-baik, ngobrol baik-baik, itu sudah bahagia itu. Wes gak usah pesta ado-ado wis. Gak usah bikin pesta-pesta yang justru malah kok nanti ngeri. Ada yang orang pesta di mana itu, di pegunungan, ketiduran, mati terpanggang itu. Gara-gara pestane ternyata wawone randang dipateni. Bengine teler kabeh. Ning kono enek arak, alkohol, kutah, kepancal, mabuk, wassalam itu. Satu tenda meninggal terpanggang gara-gara pesta yang ketiduran itu tadi. Ya kan? Artinya inilah yang kadang orang-orang mikirnya pesta itu seneng-seneng, tapi malah kadang endingnya nggak seneng gitu. Malah terbakar semua gitu. Jadi inilah bagaimana kunci kebahagiaan ternyata simpel. Pasangannya solihah, solihah, keturunannya solihah, kemudian temennya, tetangganya, sejawatnya itu juga orang-orang yang solih, itu sudah kunci bahagia. Yang keempat, memiliki rezeki dari sumber yang tidak jauh dari rumahnya. Entah dia seorang petani, seorang pedagang, tapi kalau dia jauh dari rumah itu ya Allah godaane kuwi mau. Garangan kuwi. Banyak kasus kan bagaimana rumah harus lagi dadi kuwi harus dihancurkan. Karena selingkuh. Wah, karena yang lho piye aku ki kadang yo pengen barang, lho piye aku mbok kirim ning kono kon golek dhuwit wis engkel-engkelan nyalahne sapa-sapa. Padahal yo salah kabeh. Wong jenenge berkeluarga ki yo aja ado-adoan, soalnya nek ado-adoan kuwi engko sing siji digodho garangan wedok, sing siji digodho garangan lanang kan ngono. Sing siji dadi garangan maksudku malah. Nah ini. Maka penting bagi kita bahwa memahami sisi kebahagiaan itu, bagaimana kesolihan individu ini bisa menular kepada individu yang lain. Nah, ketika kesolihan individu itu sudah kolektif, maka kegiatan itu akan bernilai ibadah. Mbuh kuwi istighosah, mbuh kuwi santunan anak yatim, mbuh kuwi ngedekne omah-omah wong sing Semeru dadi korban winginane kae. Atau hal-hal yang positif lainnya gitu. Jadi kalau kumpulnya sama-sama orang soleh itu hasilnya positif. Tapi kalau kumpulnya sama orang-orang pejahat, tahun baru kan pada wong-wong lunga kabeh ya. Omahe kosong bro. Ayo digasak, ayo siap, budal. Mulai-mulai kotong omahe. TV, kulkas, motor, wis apa-apa hilang kabeh. Nah, ini ngeri ya. Jadi kalau kumpulnya sama orang-orang baik, endingnya baik. Tapi kalau kumpulnya sama orang-orang jahat, yo mesti acaranya iki apa iki? Koyo gak enak acara, ayo sing jahat sing seru lho. Wah, ini ngeri ya. Jangan sampai itu terjadi. Maka pesta yang harusnya kita adakan bukan pesta yang endingnya justru menjadi sengsara, tapi pesta di dalam hati ini kunci bahagia.
Jadi kunci bahagia di dalam hati. Kalau hati ini sedih, gak iso bahagia, ya berarti ada sesuatu yang salah di sini. Kita kurang dalam menyebut nama Allah. Maka kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menyebut nama Allah itu hati menjadi tenang. Lah, orang yang hatinya tenang itu bahagia. Orang nganggap wong sing tenang itu gak bahagia, salah. Justru wong tenang, keluarganya biasa-biasa aja, nggak mencuat, itu malah bahagia, gitu loh. Orang mandeng, kowe lho gak iso bahagia, itu loh, kowe ngono kok bahagia? Enggak. Orang yang tenang itu justru bahagia. Wong sing pamer-pamer ngono kuwi justru malah menutupi kesusahannya. Ngono lho. Pamer kae ngene, wis tang ngene, asline nangis. Tahu vokalis yang bunuh diri itu, vokalis Linkin Park itu, si Bennington itu, gantung diri. Kurang apa coba? Bojo duwe, anak duwe, duit duwe, omah, bungalow, kekayaane wis ibaratnya dintekno sampai 7 turunan gak entek. Vokalis Linkin Park bunuh diri. Nyapong. Apa kurang bahagia? Enggak, puncak kebahagiaannya sudah habis bagi dia, karena dia belum menemukan iman di dalam dadanya, belum menemukan Allah di dalam dirinya, sehingga bagi dia puncak kebahagiaan adalah bunuh diri. Lo ngeri tahu ya? Nah ini, maka kita sebagai umat Islam, maka kita harus memahami dari puncak kebahagiaan adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalau kalimat la ilaha illallah itu tertanam di dalam hati, maka masya Allah kebahagiaan itu wis nyetrum neng liyane, bahagia. Berarti kayak merembet gitu. Merembet, bahagianya la ilaha illallah itu merembet. Karena apa? Itu tadi, tidak ada yang dituhankan kecuali Allah. Ketika Allah yang dituhankan satu-satunya, maka yang lain ngikut. Bahagianya yang lain itu ngikut. Tapi kalau seseorang itu menuhankan ego, menuhankan materi, menuhankan mobilnya, menuhankan jabatannya, halah endingnya pahit, bener pahit. Koruptor itu menuhankan uangnya, jabatannya, tanda tangannya, kan gitu. Para kepala desa sing gagal, stres, itu karena dimenuhankan keberhasilannya dalam menjadi kepala desa. Oke, sing rumah sakit jiwa iki mlebu. Oke, udah uang dondong ya, ojo lah. Artinya apa? Ternyata bahagia itu simpel. Dari hati yang terdalam harus kita isi kalimat thayyibah la ilaha illallah sebagai sebuah tanaman yang kita sirami setiap hari. Kalau itu sudah memiliki sumber, maka kebahagiaan itu akan menular kepada orang-orang sekitarnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita memiliki kunci kebahagiaan itu tadi, yaitu 4 hal. Yang pertama, memiliki pasangan sholihah, memiliki anak-anak yang sholih-sholihah, memiliki teman-teman sejawat yang sholih-sholihah, dan juga memiliki rizki yang berada di sekitar rumah kita. Jangan jauh-jauh, nanti kalau jauh kan berkorban itu malah sorong. Ya, soro tok malah digoda wong akeh malah. Nah, gitu aja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa membawa manfaat. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.